Nabi Yakub ada anak 12 orang yang dipilih untuk menjadi nabi, Nabi Yusuf. Walaupun abang-abangnya yang lain ada. Kenapa bukan abang sulung? Kenapa bukan nomor 2, nomor 3? Juga bukan yang last. Yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Yusuf, yang ke-11 daripada adik-beradik Nabi Yusuf, anak-anak Nabi Shu'aib. Ada 12 orang, yang ke-11 adalah Nabi Yusuf, yang ke-12 adalah Bunyamin. Dalam hal ini menjadi nabi adalah pilihan dari Allah dan bukan usaha yang boleh menjadikan seseorang menjadi nabi. Bani Israel beranggapan bahwasanya nabi itu mesti daripada bangsa kami. Daripada Bani Israel. Oleh sebab itu mereka menolak Nabi Muhammad menjadi nabi disebabkan bukan daripada bangsa mereka. Dalam cara mereka berfikir, nabi ini adalah mesti dari golongan Bani Israel. Tidak memahami bahwasanya kenabian itu bukan diukur dengan bangsa, bukan diukur dengan kelompok, bukan diukur dengan usaha dan upaya, tetapi sirrul istifa. Allah berkehendak, di mana kehendak Allah didahului dengan ilmunya Allah untuk memilih sesiapa yang dipilih untuk menjadi nabi. Namun ada level-level yang boleh dicapai oleh manusia dengan usaha. Seperti ingin jadi wali. Seperti ingin meraih syahid. Seperti ingin menjadi siddiq. Man yuti' Allah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Yang nabi pilihan langsung dari Allah, tak boleh dengan usaha. Tapi siddiq, syuhada, saleh, wali, boleh dengan orang berusaha. Boleh dengan beramal untuk mendapatkan gelaran tersebut. Dengan demikian dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, kedudukan para aulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi para aulia. Siapa mereka wali-walinya Allah Subhanahu wa taala? Adalah orang yang saling kasih mengasihi karena Allah, duduk bersama karena Allah, dan juga saling bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah golongan para aulia. Demikian Rasulullah menyebutkan dalam hadis. Ketika menyebutkan mereka orang yang datang daripada berbagai negeri, duduk kasih mengasihi karena Allah, berzikir kepada Allah, mereka adalah aulia Allah. Mereka adalah para aulia. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya kalau para ulama itu bukan wali, maka tak ada di atas muka bumi ini wali. Definisi Al-Imam Abu Hanifah tentang wali. Bukan wali itu orang yang berjalan di atas air tak tenggelam. Karena tukang sihir pun boleh buat. Bukanlah wali itu orang yang boleh terbang di udara dan tak jatuh. Tukang silap mata pun juga boleh buat. Atau bomoh pun juga boleh buat. Jadi kalau ada orang terbang, pada jalan di atas air tak tenggelam, wali ini, belum tentu. Tengok dulu dia taat pada Allah atau tidak. Kalau dia taat pada Allah dan Rasulnya, dan itu adalah satu keajaiban sesuai dengan ketaatan dia kepada Allah, itu namanya karamah. Dia wali. Tapi kalau dia menyembah selain Allah, wala dia penipu, wala dia fasik, dia adalah pendusta. Hatta nak menunjukkan apa hal yang luar biasa. Kata Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, kalau kamu nampak orang jalan di atas air tak tenggelam atau terbang di atas udara tak jatuh, jangan kamu percaya dulu. Timbang perbuatannya dia sesuai dengan apa yang datang daripada Allah dan juga Rasulnya atau tidak. Kalau tak sesuai, penipu, hatta nampak apa saja yang kamu nampak daripada hal yang luar biasa. Jadi ukuran wilayah,
Ukuran wali bukan nampaknya satu yang luar biasa. Tapi nampak wali itu bila dinampak taatnya orang itu kepada Allah dan Rasulnya dalam setiap keadaan, walaupun tak nampak hal yang luar biasa. Kalau lalu di atas air tenggelam juga. Kalau gitu bukan wali? Belum tentu. Siapa yang bagi tahu definisi wali kalau jalan di atas air tak tenggelam? Tak ada orang sebut macam tu. Wali orang yang dekat dengan Allah. Hatta tak nampak hal yang luar biasa. Saya minta datang minta doa kepada si fulan. Doanya tak dikabulkan oleh Allah. Kalau begitu dia bukan wali. Siapa yang bagi tahu definisi wali kalau doanya mustajab? Tidak. Mustajab doa itu Allah pasti memustajabkan setiap doa. Hanya bentuk mustajab itu apa? Kalau kita memahami mustajab itu adalah apa yang kita minta dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu itu bukan minta, itu perintah. Allah bagi kepada aku. Tidak begitu. Namanya doa itu terpulang kepada yang memberi. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki sehat. Dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala sakit. Adakah kita memahami kalau begitu doa saya tak dikabulkan oleh Allah. Berapa banyak pemberian yang diberikan oleh Allah kepada orang dalam keadaan sakit yang tidak diberikan kepadanya kalau dia sehat. Idzan wali adalah orang yang istiqamah di dalam perintah Allah dan juga Rasulnya, hatta tidak nampak hal-hal yang luar biasa. Ada kedudukan boleh dicapai dengan usaha. Para syuhada, ya boleh dicapai dengan keberjihad di jalan Allah. Para siddiqin, bila orang itu sampai kepada peringkat wilayah dan dia bermujahadah lebih, maka dia akan sampai kepada peringkat siddiqin bila keyakinannya semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain daripada nabi dan rasul, gelaran-gelaran boleh dicapai. Boleh diraih dengan usaha, tapi kenabian dan kerasulan hak mutlak Allah untuk memilih. Wastana'tuka li nafsi, aku pilih engkau wahai Musa untuk diriku, yakni diangkat menjadi nabi. Ia adalah menjadi satu kebanggaan bagi para anbiya dan juga keagungan mereka dengan dikatakan aku pilih nabi untuk aku. Yani kalau dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa maksudnya pilih mereka untuk Allah Subhanahu li nafsi, untuk diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yakni apa? Wakilnya aku untuk menyampaikan wahyu. Wakilnya aku untuk menyampaikan risalah. Wakilnya aku untuk membimbing kepada umat manusia. Jadi para anbiya itu mewakili Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Mana ada orang yang lebih tinggi daripada orang yang mewakili Allah? Di atas muka bumi ini orang yang paling mulia sekali adalah para anbiya dan para rasul. Kemudian para ulama, walaupun tak punya gelaran apapun yang diberikan di dunia, walaupun tak punya rumah yang besar, walaupun tak punya duit yang banyak, walaupun pakai kereta bagus, walaupun rumahnya besar, walaupun punya segala-gala kekayaan, ukurannya bukan pada kekayaannya, pada ilmunya. Kalau ulama itu tak boleh, kena mesti zuhud. Tak boleh banyak duit. Sayyidina Abu Bakar Siddiq banyak duit. Abdurrahman bin Auf banyak duit. Ya. Umar bin Khattab banyak duit. Anas bin Malik banyak duit. Di antara doa Nabi SAW kepada Anas mengatakan, ya Allah ampunkan dosanya, banyakkan keturunannya, banyakkan duitnya. Siapa kata kalau ulama masih zuhud, zuhudnya itu tak punya duit? Mula bila arti zuhud itu tak punya duit? Kalau begitu orang-orang fakir yang tak punya duit ni, yang tak sembahyang, yang mereka ulama lah. Ukurannya adalah bukan pada zahir, tapi pada dalaman. Tak punya duit tapi rakus pada duit. Banyak duit tapi tak tamak pada duit. Tak punya duit redha. Punya duit rakus. Sifat
Bukan hanya dinilai pada luaran sahaja. Walihada dikatakan laisal ghina bi kathratil 'arad walakinnal ghina ghina an-nafas. Bukanlah kekayaan itu orang yang banyak duit, tapi orang yang kaya adalah orang yang kaya hati. Banyak duit atau tak ada duit. Yang hatinya kaya, tidak menadahkan kepada orang lain kecuali kepada yang Maha Kuasa Subhanahu wa taala. Ya, itu orang kaya.